wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Syahrizal selaku WR3 Universitas Budi Dharma dan Bapak Ibu dosen yang berhadir di Zoom meeting kita kali ini maupun di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan nikmat rezeki karena kita sudah berkumpul meskipun dalam ruangan Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya ke dalam webinar kita pada hari ini. Webinar hari ini adalah bentuk kerjasama dari PT Pegadaian Persero dengan Universitas Budi Dharma yang sudah terjalin dan akan terus kita follow up untuk kepentingan dari dua instansi tersebut. Baik, yang pertama sekali kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Syahrizal selaku WR3 dari Universitas Budi Dharma. Kepada Bapak Syahrizal dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator dari PT Pegadaian, Bu Devi Desara. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara webinar hari ini yaitu untuk kegiatan investasi emas tua tak cemas ya. Jadi mungkin dari PT Pegadaian nantinya akan memberikan materi atau menyampaikan materi kepada kita semuanya dalam acara webinar ini. Mungkin nanti bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya perihal bagaimana sih sebenarnya investasi emas di Pegadaian, ya supaya kita tua nanti tak cemas, ya mungkin bagi kita, bagi bapak-bapak yang sudah punya anak, ya untuk mempersiapkan mas antaran atau kalau kita di Bata ini ada sinamot, mas sinamot katanya, bisa mempersiapkan dari sekarang dengan cara investasi sedikit-sedikit gitu. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah bergabung di acara webinar hari ini. Mudah-mudahan ya dengan adanya acara webinar hari ini bisa sedikit menambah pengetahuan kita, ya bisa sedikit menambah mungkin investasi kita untuk jangka panjang ke depannya. Yang mana kita tahu ya, namanya investasi emas itu tidak pernah rugi ya Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saya masih ingat di tahun 2016 atau 2017 itu dari Pegadaian pernah juga sosialisasi untuk investasi emas ini ya, pada saat itu harga emas masih di angka 550 kok nggak salah saya ya. Ya memang namanya menyesal itu nggak pernah di awal Bu ya Pak, itu datanya di akhir. Ya, sekarang saya menyesal kenapa di saat itu saya nggak langsung mengambil investasi yang ditawarkan dari Pegadaian itu sampai 30 gram, 40 gram, dan 50 gram yang dibayar secara cicil gitu. Ya, sekarang harganya itu udah di angka 900, bahkan bulan-bulan lalu pernah di angka 1 juta. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan dari Pegadaian nanti ya bisa membuka sedikit pola berpikir kita, bisa merubah sedikit ya persiapan ya untuk di hari tua kita ya, dari sekarang kita siapkan dengan menyicilnya pelan-pelan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir di acara webinar ini ya, terutama dari dosen-dosen Universitas Budi Dharma ya, ada juga beberapa dosen dari universitas yang ada di Sumatera Utara ya, kalau dari pendaftaran ada juga yang dari Sulawesi dan dari Jakarta. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan ya. Langsung saya kembalikan lagi kepada Bu Moderator atas waktu dan tempatnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syahrizal atas kata sambutannya. Beliau adalah WR3 Universitas Budi Dharma yang kita sudah menjalin kerjasama baik ya Pak antara Budi Dharma dengan Pegadaian dari tahun 2016 sampai sekarang dan sudah terus terjalin kerjasama mulai dari MOU, PKS maupun hal-hal lain yang bisa berkembang untuk universitas maupun untuk Pegadaian. Baik, selanjutnya
tanpa memperpanjang waktu, Bapak dan Ibu, tadi seperti yang sudah disinggung oleh Pak Syahrizal bahwa topik kita kali ini adalah tentang investasi emas tua tak cemas. Nah, bersama saya sudah ada Bapak Irwansyah, beliau adalah asisten manajer hubungan kelembagaan yang akan menjelaskan dan sharing tentang investasi emas, kemudian sedikit mungkin nanti mengenai produk-produk pegadaian. Untuk Bapak dan Ibu dosen, dipersilakan untuk aktif bertanya atau kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin diperjelas dari penjelasan Pak Irwansyah, kami sangat mempersilakan karena kami sangat meyakini produk-produk pegadaian itu bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, dan tentu Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi dengan pegadaian, tapi mungkin bisa diperjelas nanti dengan oleh Pak Irwansyahnya. Baik, untuk selanjutnya kepada Bapak Irwansyah, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Debbie Gaisara selaku asisten manajer dari Pegadaian Area Medan 2. Baik, yang saya hormati Pak Muhammad Syahrizal selaku WR3 dari Universitas Budi Dharma, dan yang saya hormati Bapak Ibu dari dosen-dosen dari Universitas Budi Dharma Medan pastinya. Saya Irwan Saparuliana Rahab, biasa dipanggil Pak Irwan, merupakan asisten manajer dari Pegadaian Area Medan 2. Jadi kebetulan wilayah kita ini antara Universitas Budi Dharma dengan Pegadaian Area Medan 2 tetanggaan nih Pak Syahrizal. Jadi kita berada di Sakti Lubis Pak. Jadi kalau mungkin Budi Dharma itu lewat belakang aja udah bisa nyampe ya Pak ya, nggak nyampe 10 menit udah ketemu Pegadaian seperti itu. Jadi ya izin Bapak Ibu, saya mau menyampaikan beberapa informasi pastinya terkait materi kita kali ini yang kita ambil topiknya investasi emas agar tua tak cemas. Bapak Ibu, baik. Baik, langsung ke slide pertama, Bu Debbie. Baik, ini tema kita Bapak Ibu, investasi emas tua tak cemas. Maksud dari tagline ini adalah kami Pegadaian sangat peduli kepada masa depan nasabah-nasabah kami dengan menghadirkan beberapa produk investasi kami yang pastinya sangat bermanfaat buat nasabah kami, baik dengan cara menabung maupun mencicil. Sekilas sudah disinggung baik dengan Pak Syahrizal, terima kasih Pak. Jadi di Pegadaian memang punya dua produk investasi Bapak Ibu untuk di bidang investasi emas, ada tabungan emas dan ada cicil emas. Dan benar sekali Pak Syahrizal, tahun 2016 itu masih di angka Rp500.000 untuk per 1 gram emas antam, kalau sekarang sudah di angka 984. Baik, Bapak Ibu, lebih detailnya akan saya sampaikan di materi. Dan ini adalah sejarah singkat Bapak Ibu mengenai perusahaan kami, bahwasanya kami Pegadaian sudah berdiri sejak tahun 1901, tepatnya tanggal 1 April Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin di usia manusia itu sudah luar biasa, dan saat ini kami di tahun 2021 sudah berusia 120 tahun Bapak Ibu. Itu berkat Bapak Ibu semua atas kepercayaannya kepada kami. Kemudian di tahun 2012 kami berubah dari perusahaan umum menjadi perseroan terbatas Bapak Ibu, yaitu di bawah Kementerian BUMN. Tujuan kami didirikan PT Pegadaian Persero Bapak Ibu pastinya untuk membantu masyarakat terhindar dari ijon, rentenir, dan pastinya pinjaman yang dikategorikan tidak wajar. Kemudian yang pastinya kami ingin turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah. Kemudian dengan adanya produk-produk kami turut mendukung Bapak Ibu program pemerintah baik di bidang pembangunan ekonomi dan juga pembangunan nasional. Jadi ini sekilas dari sejarah perusahaan kami Bapak Ibu. Baik, berikutnya Ibu Debbie. Nah, ini sekilas kami sampaikan Bapak Ibu mengenai profil Pegadaian Kanwil Medan. Jadi kalau di Pegadaian Kanwil Medan itu Bapak Ibu terdiri dari 2 provinsi, yaitu Sumatera Utara dan Banda Aceh. Kalau di wilayah Banda Aceh Bapak Ibu, kita adanya semua Pegadaian Syariah. Jadi itu dimulai dari Kota Langsa, Kuala Simpang sampai dengan Banda Aceh. Kalau di kota Sumatera Utara sendiri, Bapak Ibu, ada konvensional dan juga ada syariah. Jadi kalau dari Pegadaian itu terdiri dari 2 bagian.
Pegadaian konvensional dan Pegadaian Syariah Bapak Ibu, tapi tetap dengan satu payung yang sama. Dan kami mempunyai bisnis Bapak Ibu, yaitu produk inti kami atau core produk kami yaitu gadai. Kemudian yang kedua kami punya bisnis di bidang emas, dan yang ketiga pembiayaan Bapak Ibu. Kemudian kami punya 1.400 agen Bapak Ibu yang pastinya bisa membantu Bapak Ibu apabila tidak ingin bertransaksi di outlet kami yang sebanyak 282 outlet yang tersebar di Provinsi Sumatera Utara dan Banda Aceh Bapak Ibu. Nah, ini jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan agen pegadaian kalau Bapak Ibu di sekitar rumahnya barangkali atau di sekitar Universitas Budi Dharma melihat namanya agen pegadaian, itu resmi dari kami untuk membantu Bapak Ibu melakukan transaksi tanpa harus ke pegadaian Bapak Ibu. Baik, berikutnya Bu Debi. Dan seiring perkembangan zaman, seiring bertambahnya waktu Bapak Ibu, kami terus berinovasi dalam bidang produk dan layanan yang pastinya ini untuk membantu Bapak Ibu selaku nasabah kami dalam meningkatkan transaksi di pegadaian. Yang dimana yang pertama Bapak Ibu kami punya namanya Gadai Tabungan Emas. Kalau Bapak Ibu sudah punya produk tabungan emas, itu nanti bisa digadai. Jadi di pegadaian tidak hanya bisa gadai emas, gadai BPKB, tetapi bisa juga gadai tabungan emas namanya. Nanti akan saya jelaskan Bapak Ibu. Kemudian ke depannya, Bapak Ibu, kami sudah bekerja sama dengan mitra ojek online seperti Grab dan Gojek. Jadi ke depannya, Bapak Ibu kalau waktunya sibuk di kampus, kemudian beraktivitas setiap hari, tetapi lagi butuh dana, Bapak Ibu nanti bisa gadai melalui ojek online. Dan itu nanti akan kami aplikasikan ke depannya Bapak Ibu. Kemudian kami punya beberapa produk yang pastinya sudah kami luncurkan mulai tahun lalu dan sudah kami aplikasikan yang bermanfaat buat masyarakat ataupun nasabah kami. Berikutnya Ibu Debi. Dan sedikit saya mau memberikan tips mengenai gimana sih cara investasi yang baik, karena memang fokus kita di sini sesuai dengan topik Bapak Ibu mengenai investasi untuk masa depan. Yang pertama tipsnya gimana sih Bapak Ibu tips memilih investasi yang baik, sedikit sharing. Yang pertama saya sarankan pilih investasi sesuai dengan tujuan keuangan. Contohnya Bapak Ibu misalkan 10 tahun lagi anak akan melaksanakan kuliah, kemudian ingin masuk ke fakultas kedokteran, Bapak Ibu sudah kalkulasikan berapa dana yang dibutuhkan, maka Bapak Ibu pastinya sudah mempersiapkan dari sekarang untuk 10 tahun ke depan. Jadi investasi yang Bapak Ibu sesuaikan harus sesuai dengan tujuan keuangannya. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, tipsnya yaitu dalam memilih investasi pasti Bapak Ibu harus pahami dulu risiko apa yang terjadi. Banyak sekali investasi bodong pastinya Bapak Ibu yang terjadi di zaman sekarang, khususnya misalkan arisan online, kemudian pemilik arisannya melarikan uangnya. Jadi kita sebagai nasabah harus benar-benar paham betul mengenai risiko yang terjadi terhadap investasi yang kita pilih. Kalau di dunia investasi semakin tinggi Bapak Ibu kita memahami produk investasi tersebut, maka semakin kecillah risiko yang akan terjadi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ragamkan jenis aset investasi baik berbentuk fisik maupun surat berharga. Ya, benar Bapak Ibu. Jadi untuk jenis investasi banyak sekali, baik dalam bentuk fisik seperti emas, kemudian surat berharga seperti saham, obligasi dan lain sebagainya menjadi pilihan Bapak Ibu dalam berinvestasi. Kemudian yang keempat, pilih aset investasi dengan potensi keuntungan dan risiko yang wajar. Ya benar Bapak Ibu. Jadi mungkin banyak sekali sekarang banyak investasi yang menawarkan keuntungan tinggi, tetapi mereka tidak menjelaskan apa sih kelemahan dari investasi tersebut. Sama seperti tips nomor 2 Bapak Ibu, semakin kita memahami produk investasi tersebut, maka risiko yang terjadi akan semakin rendah, seperti itu. Yang terakhir, sudah pasti Bapak Ibu harus mempelajari dulu dan memahami dulu mengenai investasi yang Bapak Ibu akan pilih nantinya. Oke, next.
Baik, untuk investasi ada banyak jenisnya Bapak Ibu. Ada mungkin bisa rumah, kemudian mobil, kemudian ada juga pastinya emas. Di sini emas akan saya jelaskan dari segi perencanaan keuangan Bapak Ibu. Apakah ada jenis aset investasi yang relatif aman dan mudah untuk dijadikan uang tunai? Ya, pilihannya adalah emas Bapak Ibu. Emas itu apa? Emas itu adalah aset investasi ya Bapak Ibu yang sebaiknya dimiliki oleh setiap individu. Kemudian untuk emas tersendiri profil resikonya konservatif, moderat, agresif, dan yang pastinya cocok buat emas. Kemudian untuk pembelian emas dan jangka waktunya relatif yang bisa disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Berikutnya. Baik Bapak Ibu, kemudian ketika Bapak Ibu memilih emas untuk investasi masa depan, untuk keadaan darurat, dana darurat pastinya, Bapak Ibu pasti bertanya, kenapa sih kita harus memilih emas untuk investasi? Apa sih keuntungannya? Apa sih benefitnya? Yang pertama Bapak Ibu, emas itu tahan inflasi Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu pada bertanya, tadi sekilas saya jelaskan kenapa dari tahun 2015 harga emas yang masih di angka 500.000 per gram, sekarang sudah di angka 900.000 per gram Bapak Ibu. Jawabannya salah satunya adalah emas itu zero inflasi Bapak Ibu, tidak terpengaruh oleh kenaikan dari harga yang terjadi seperti itu. Jadi untuk harganya itu stabil Bapak Ibu setiap tahunnya, yang kenaikan bisa 10-15% setiap tahunnya. Kemudian keuntungan memiliki emas yang kedua, asetnya nyata dan awet. Benar sekali Bapak Ibu, ketika punya emas, baik itu perhiasan ataupun emas batangan, pasti Bapak Ibu dapat menggenggamnya. Asetnya nyata, dapat dilihat Bapak Ibu. Kemudian mudah dibeli. Ya benar sekali. Untuk emas tersendiri sekarang sudah banyak sekali pastinya yang menawarkan dari segi investasi. Kemudian emas sendiri dapat dikelola, mudah diuangkan, benar ketika Bapak Ibu sudah punya emas, kemudian suatu hari punya lagi butuh dana darurat, Bapak Ibu dapat membuatnya menjadi uang tunai, dapat menjualnya, ataupun kami menjadi salah satu pilihan, yaitu emasnya dapat digadaikan di Pegadaian. Kemudian mudah dipindah tangankan Bapak Ibu. Next. Baik, nah ini adalah contoh Bapak Ibu dari perbedaan ketika Bapak Ibu investasi uang dengan investasi emas Bapak Ibu. Di sebelah kiri terlihat Bapak Ibu ketika Bapak Ibu punya uang Rp100.000 di tahun 1997, Rp100.000 dapat membeli 100 kg beras ya, 100 kg beras Bapak Ibu. Kemudian seiring berjalannya waktu tahun 2005, 100.000 tersebut tidak dapat lagi membeli 100 kg emas, tetapi hanya dapat membeli 25 kg beras Bapak Ibu. Kemudian apa yang terjadi di tahun 2016? 2016 hanya dapat membeli 10 kg beras. Nah, sedangkan di sebelah kanan Bapak Ibu kita bandingkan dengan emas. Ketika Bapak Ibu punya 1 dinar emas senilai 22 karat yang beratnya 4,25 gram tahun 571 sebelum Masehi, Bapak Ibu bisa membeli satu ekor domba. Nah, kemudian tahun 2000 tetap 1 dinar itu dapat membeli 1 ekor domba Bapak Ibu. Begitu pula di tahun 2020 1 dinar emas dapat membeli 1 ekor domba. Jelas perbedaannya Bapak Ibu. Kenapa 1 dinar setiap tahunnya dapat membeli 1 ekor domba? Jawabannya adalah karena yang emas itu zero inflasi Bapak Ibu, kemudian harganya stabil setiap tahunnya. Seperti contoh tadi Bapak Ibu, tahun 2015 harga emas antam di angka 500 ribuan, kalau di tahun 2021 sudah di angka 984.000 per gramnya Bapak Ibu. Jadi ini adalah perbandingan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu investasi dalam bentuk uang dan investasi dalam bentuk emas. Perbedaannya jelas terlihat Bapak Ibu.
Selanjutnya Ibu Debbie. Baik, ini adalah tren harga emas yang dapat kami tampilkan Bapak Ibu dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Di tahun 2015 terlihat itu di angka sekitar 500 ribuan per gramnya, dan sekarang sudah di angka 984.000 Bapak Ibu per gram. Bapak Ibu bisa bayangkan kenaikannya bisa sampai 300 ribuan, 400 ribuan Bapak Ibu dalam kurun waktu sampai dengan 6 tahun ya, 6 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika Bapak Ibu punya emas 10 gram seperti yang dikatakan oleh Pak Syahrizal tadi, 400.000 dikali 10 gram, Bapak Ibu sudah memiliki keuntungan yang cukup relatif pastinya untuk memenuhi keinginan investasi Bapak Ibu semuanya. Berikutnya Bu Debbie. Baik Bapak Ibu, kemudian bagaimana keadaan di Pegadaian? Nah, di Pegadaian Bapak Ibu kita punya 2 jenis investasi emas seperti yang saya bahas di awal, yaitu yang pertama tabungan emas Pegadaian Bapak Ibu. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu produk kami ini, bahkan sudah menggunakan produk kami ini, jadi sekilas saya mau informasikan bahwa Pegadaian Tabungan Emas itu adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan Bapak Ibu. Jadi ringkasnya adalah Bapak Ibu menabung uang di Pegadaian, kemudian uang yang Bapak Ibu tabung kita konversikan atau kita rubah ke saldo gram emas. Seperti itu. Kelebihannya apa Bapak Ibu? Yang pertama, pastinya tabungan emas Pegadaian ini dapat bertransaksi secara online, benar sekali. Jadi tidak hanya melalui outlet Pegadaian Bapak Ibu juga dapat bertransaksinya melalui aplikasi Pegadaian digital. Nanti akan saya jelaskan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, tabungan emas Pegadaian ini murah, benar sekali. Jadi kami mulai di angka 0,01 gram, yang itu setara dengan 10 ribuan aja Bapak Ibu. 10 ribuan aja sudah bisa menggunakan untuk tabungan emas Pegadaian ini. Makanya untuk tabungan emas Pegadaian ini Bapak Ibu menjadi salah satu produk yang sangat diminati oleh nasabah kami di seluruh Indonesia dan sangat cocok buat semua kalangan usia. Seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena untuk mungkin untuk adik-adik mahasiswa pun di Universitas Budi Dharma dapat menggunakan ini karena sebulan sekali pun adik-adik bisa bertransaksi untuk tabungan emas ini. Senilai Rp10.000 sudah dapat emasnya 0,01 gram. Jenis emasnya apa Bapak Ibu? Yaitu jaminannya karatase 24 karat. Jadi yang kami buat di sini adalah emas antam Bapak Ibu. Kemudian pembukaannya cukup murah Bapak Ibu, mulai dari 50.000 saja, sudah termasuk biaya pengelolaan rekening dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi tidak ada administrasi bulanan untuk produk tabungan emas Pegadaian ini Bapak Ibu. Kemudian 10.000 sudah termasuk biaya administrasi dan 10.000-nya lagi sudah merupakan saldo awal senilai 0,01 gramnya Bapak Ibu. Kemudian mudah dicairkan, manfaatnya banyak sekali Bapak Ibu seperti terlihat di slide. Jadi buku tabungannya seperti yang dipegang oleh brand ambassador kita lah ya. Nah, ini buku tabungannya seperti ini Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu menggunakan produk tabungan emas ini. Nah, yang 5 itu adalah manfaatnya, Bapak Ibu dapat membeli emas dan menjual emas pastinya di tabungan emas Pegadaian. Kemudian manfaatnya Bapak Ibu bisa mencetak emas batangan. Dengan syarat minimal saldo Bapak Ibu 1,1 gram dulu. Jadi ketika saldo Bapak Ibu sudah 1,1 gram, Bapak Ibu bisa cetak emas batangan dan cairkan dalam bentuk uang tunai. Kemudian Bapak Ibu, seperti yang saya katakan di awal tadi, tabungan emas Pegadaian ini sudah dapat digadaikan. Jadi Bapak Ibu, saldo Bapak Ibu cukup kami blokir aja, Bapak Ibu dapat membawa buku tabungannya dan dapat tetap mentransaksikan untuk top up tabungan emasnya. Kemudian Bapak Ibu dapat juga transfer emas dengan cara jika misalkan di keluarga sudah punya tabungan emas, kemudian ingin mentransfernya itu dapat kami laksanakan di tabungan emas Pegadaian Bapak Ibu.
Jadi tabungan emas Pegadaian ini sangat cocok Bapak Ibu, menjadi salah satu pilihan buat Bapak Ibu ketika ingin berinvestasi untuk masa depan. Karena dimulai dari 10.000 saja Bapak Ibu sudah dapat bertransaksi di Pegadaian tabungan emasnya. Baik, berikutnya. Kalau tadi Bapak Ibu dari segi tabungan emas, yang kedua adalah dari segi cicil emas batangan Bapak Ibu. Apa aja produknya? Yang pertama Bapak Ibu, kita punya produk Mulia Arisan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di Pegadaian juga bisa arisan emas batangan Bapak Ibu. Jadi minimal 6 anggotanya itu 6 orang, maksimal 36 orang. Kalau misalkan Bapak Ibu di kampus ada main jula-jula ya namanya, main arisan uang, Bapak Ibu boleh mencoba pilihan produk Mulia Arisan kita, dimulai dari 6 orang anggotanya. Semakin banyak anggotanya, semakin murah angsurannya Bapak Ibu. Jadi kalau ini fluktuasi harganya setiap hari Bapak Ibu, sama seperti tabungan emas Pegadaian. Kemudian Bapak Ibu, nanti kami setiap bulan akan datang ke kampus untuk memberikan emas batangannya Bapak Ibu. Jadi sistemnya tetap Bapak Ibu yang mengatur, peraturannya siapa yang narik nomor 1, 2 sampai akhir. Nah, kami hanya bertugas untuk datang memberikan emas batangannya. Syaratnya masing-masing anggota harus membayar uang muka Bapak Ibu, kemudian untuk nomor pertama kami mulai dari bulan depannya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kami punya produk cicilan emas batangan yaitu Mulia Personal. Bapak Ibu bisa cicil emas batangan secara individu, dimulai dari 0,5 gram, 1 gram, 5 gram, hingga 1 kilo Bapak Ibu. Dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, sampai 36 bulan. Relatifnya adalah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu pilih jumlah gram yang 5 dan 10 gram, Bapak Ibu cukup mengambil jangka waktu 6 sampai 12 bulan saja. Karena di sini akan kami kenakan biaya titipan namanya, ketika Bapak Ibu cicil emas batangan di Pegadaian. Kemudian yang ketiga ada produk emasku Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu cicil emas batangan, kemudian kita cover asuransi jiwa senilai 30 juta. Jadi itu akan dibebankan 50.000 saja di awal ketika Bapak Ibu ngambil produk emasku ini. Dan itu berlaku untuk jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun Bapak Ibu. Berbeda dengan produk yang sebelumnya, Bapak Ibu dapat memilih jangka waktu 3, 6 bulan, dan 12 bulan. Kalau di produk emasku hanya tersedia 12 bulan saja Bapak Ibu jangka waktunya. Jadi Bapak Ibu cicil emas batangan, sekalian kita cover asuransi jiwa Bapak Ibu. Kemudian ada produk Mulia Kolektif, mungkin agak seperti mirip dengan Mulia Arisan, bedanya adalah Bapak Ibu di satu komunitas dapat memilih berbeda-beda denominasinya untuk masing-masing anggotanya. Syaratnya sama Bapak Ibu, dari keempat produk cicil emas batangan ini cukup membayar uang muka senilai 15% dari jumlah harga dasar, kemudian angsuran dimulai bulan depan Bapak Ibu. Berikutnya Ibu Dewi. Baik, ini adalah beberapa penawaran kerjasama kami Bapak Ibu dari Pegadaian area Medan 2 kepada Universitas Budi Dharma. Kalau sebelumnya mungkin sudah ada beberapa kerjasama yang dilaksanakan oleh rekan saya Ibu Dewi Desara. Jadi kami melakukan penawaran kerjasama Bapak Ibu dalam bidang produk tabungan emas ini, Bapak Ibu. Jadi ini adalah kegiatan auto debit rutin setiap bulan. Jadi kami menawarkan kepada Universitas Budi Dharma apabila bersedia membuka tabungan emas untuk seluruh sivitas akademinya, kami akan memberikan Bapak Ibu beberapa benefit ketika melakukan kerjasama ini. Yang pertama, kami akan membukakan tabungan emasnya secara gratis Bapak Ibu senilai Rp50.000, dan itu akan kami gratiskan, terdiri dari biaya administrasi, pengelolaan rekening, dan setoran awalnya untuk pembukaan pertamanya. Kemudian benefit berikutnya Bapak Ibu, kami akan melakukan full service pelayanan untuk top up tabungan emasnya oleh tim kami. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot lagi datang ke kantor kami, tetapi cukup kami yang datang ke kantor Bapak Ibu untuk
mengutip top up setiap bulannya seperti itu. Dan ini sudah kami realisasikan ke beberapa instansi mitra kami yang sudah kerjasama dengan PT Pegadaian Persero, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan kerjasama ini, kami akan bukakan secara gratis senilai Rp56.000. Untuk mengenai nilai top up-nya, itu sesuai kesepakatan Bapak Ibu, apakah bisa dimulai dari 50.000 setiap bulannya, itu sesuai kesepakatan antara Universitas Budi Dharma dengan PT Pegadaian Persero, Bapak Ibu. Jadi ini adalah untuk investasi rutin yang akan kami lakukan setiap bulannya, Bapak Ibu. Berikutnya Ibu Debbie. Baik Bapak Ibu, kalau tadi kita fokus di produk sesuai dengan materi kita, yaitu investasi emas, Bapak Ibu. Sekilas saya mau menjelaskan produk lain yang pastinya akan kami berikan promo khusus dari keluarga besar Universitas Budi Dharma. Yang pertama, kami punya core produk atau produk inti kami, yaitu produk KCA atau Gadai. Kalau Bapak Ibu pastinya sudah ada beberapa yang menggunakan produk ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu datang ke Pegadaian lagi butuh dana, kemudian punya emas, ini nama produknya, produk kredit cepat aman, Bapak Ibu, yaitu produk Gadai dengan diberikan kepada semua golongan Bapak Ibu untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Kemudian aneka barang yang dapat digadaikan di produk KCA ini adalah terdiri dari perhiasan, barang elektronik, dan kendaraan Bapak Ibu. Pastinya dengan syarat tertentu di masing-masing aneka ragam barang jaminan ini, Bapak Ibu. Kemudian pinjaman dimulai dari 50.000 Bapak Ibu sampai dengan 500 juta rupiah. Kemudian untuk prosedurnya cukup mudah dan pastinya cepat. Jadi kelebihan kami Bapak Ibu tetap kami pertahankan, yaitu kecepatan dari segi pelayanan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat mencairkan dananya maksimal 15 menit saja ketika melakukan transaksi produk Gadai ini. Untuk jangka waktu maksimal 4 bulan Bapak Ibu, namun jangan khawatir Bapak Ibu dapat memperpanjang jangka waktu sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semuanya. Berikutnya Ibu Debbie. Baik, berikutnya Bapak Ibu, kalau tadi di produk Gadai perhiasan, kendaraan, dan barang jaminan lainnya, berikutnya ada untuk produk Gadai BPKB Bapak Ibu. Jadi di Pegadaian ada namanya produk kreasi multiguna, dan ini kami khususkan buat pegawai swasta, BUMN, BUMD, dan ASN lainnya, dan tidak diperkenankan untuk nasabah wirausaha, karena kami punya produk tersendiri untuk nasabah wirausaha Bapak Ibu. Nah, apa itu produk kreasi multiguna Bapak Ibu? Jadi produk Gadai BPKB yang kami peruntukkan untuk beberapa karyawan dengan sistem fidusia. Jadi Bapak Ibu cukup menitipkan Gadai BPKB-nya saja, sedangkan kendaraannya masih dapat Bapak Ibu gunakan. Begitu Bapak Ibu. Pinjaman dimulai dari 1 juta Bapak Ibu sampai dengan 100 juta. Untuk jangka waktu Bapak Ibu bisa pilih mulai dari 12 bulan atau 1 tahun sampai dengan 48 bulan atau 4 tahun Bapak Ibu. Untuk prosesnya maksimal 3 hari Bapak Ibu, apabila berkas sudah lengkap, Bapak Ibu sudah dapat mencairkan dana. Kemudian kelebihannya lagi Bapak Ibu, setiap program pembiayaan dari Pegadaian, apabila Bapak Ibu melakukan pelunasan dipercepat, itu akan kami berikan diskon untuk sewa modalnya. Jadi bukan kami berikan biaya tambahan, biaya penalti, tetapi justru kami kasih diskon pelunasan Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu melakukan pelunasan dipercepat untuk produk pembiayaan kami. Berikutnya Ibu Debbie. Berikutnya Bapak Ibu, mungkin ini salah satu produk yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Jadi saya mau informasikan, di Pegadaian sekarang bisa beli sepeda motor dan mobil Bapak Ibu. Nama produknya Amanah. Jadi produk Amanah ini adalah produk untuk pembiayaan kendaraan. Bapak Ibu dapat membeli sepeda motor atau mobil di Pegadaian dengan minimal DP untuk sepeda motor 10% dan mobilnya 20% Bapak Ibu. Untuk jangka waktu dimulai dari 12 bulan sampai 60 bulan. Kemudian apa yang membedakan antara produk Amanah dengan
pembiayaan di perusahaan lain. Bapak Ibu boleh bandingkan untuk angsurannya, Bapak Ibu. Pegadaian adalah salah satu-satunya yang paling murah, selisih bisa sampai 250 hingga 300.000 per bulannya, Bapak Ibu. Dimulai dari 0,59% untuk jasa titipnya atau muknahnya, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada rencana mau ganti sepeda motor atau bahkan beli sepeda motor baru, boleh pilih produk Amanah kami sebagai solusi untuk mewujudkan kendaraan Bapak Ibu. Yang pastinya Bapak Ibu, produk ini kami hadirkan dengan prinsip syariah Bapak Ibu. Dan tersedia di seluruh outlet Pegadaian kami di 282 outlet di Pegadaian Kanwil Medan Bapak Ibu. Berikutnya Ibu Debbie. Yang berikutnya kami ada produk namanya Arum Haji Bapak Ibu. Ini buat Bapak Ibu yang khusus beragama Muslim Bapak Ibu. Jadi Arum Haji Pegadaian itu adalah pemberian porsi haji kepada calon jamaah haji Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu dapat hanya menitipkan 3,5 gram emas saja sudah mendapatkan porsi haji Bapak Ibu. Kalau dulu namanya dana talangan, tetapi pemerintah sudah melarang untuk dana talangan tersebut, maka kami hadirkan Bapak Ibu Arum Haji Pegadaian, yaitu pemberian porsi haji di awal bagi nasabah yang ingin berangkat haji. Jadi Bapak Ibu cukup menitipkan 3,5 gram emas aja, boleh perhiasan, boleh emas 22 atau biasa yang kita sebut emas Surabaya, boleh emas batangan yang kalau dititipkan atau digadaikan senilai 2 juta rupiah saja Bapak Ibu. Kemudian dengan syarat-syarat lainnya seperti KTP, kartu keluarga, dan syarat lainnya, Bapak Ibu hari itu juga langsung kita daftarkan ke Departemen Agama sebagai peserta haji. Jadi hari itu Bapak Ibu langsung menerima yang namanya SA, BPIH, dan SPPH. Nah, kemudian Bapak Ibu dapat mengangsurnya porsi haji tersebut senilai 25 juta untuk jangka waktu maksimal 5 tahun. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kami adalah satu-satunya instansi yang mendapatkan izin dari MUI Bapak Ibu untuk melaksanakan program pembiayaan porsi haji ini Bapak Ibu. Berikutnya Bu Debbie. Dan ini adalah promo khusus yang kami berikan Bapak Ibu bagi Bapak Ibu di keluarga besar Universitas Budi Dharma. Jadi kami memberikan promo yang pertama dari segi produk gadai apabila Bapak Ibu ada rencana bertransaksi sampai dengan bulan Desember, kami memberikan free administrasi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menggunakan produk gadai kami, tetapi dengan syarat melalui sistem kerjasama ini Bapak Ibu. Jadi kita sudah kerjasama, kemudian Bapak Ibu memilih produk gadai, ada mau gadai ke Pegadaian, boleh dilapor ke rekan saya Ibu Debbie, kemudian nanti akan dipandu oleh Ibu Debbie ke outlet Pegadaian dan akan kami berikan untuk gratis administrasi. Kemudian untuk dari segi amanah pembiayaan kendaraan kami akan memberikan free administrasi juga Bapak Ibu untuk motor 70.000 dan mobil 200.000 Bapak Ibu. Kemudian untuk cicil mas batangan kami berikan gratis administrasi juga dan senilai 50.000 dan ada cashback senilai 20.000 per gram Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat menggunakan produk cicil mas batangan dan kami berikan cashback 20.000 per gram plus gratis administrasi senilai Rp50.000. Kemudian dari segi Gadai BPKP kami punya diskon untuk administrasi 1% dari nilai uang pinjaman maksimal 500.000. Kemudian Bapak Ibu ada produk Arum Haji yaitu free administrasi Rp150.000 Bapak Ibu. Dan yang terakhir untuk cicil mas batangan yang di cover asuransi jiwa, Bapak Ibu kami berikan cashback Rp100.000 plus free administrasi Rp50.000. Jadi Bapak Ibu mendapatkan Rp150.000. Dan promo ini akan kami berikan kepada Bapak Ibu khusus dari karyawan Universitas Budi Dharma Medan dan tidak akan didapatkan oleh nasabah umum kami yang melakukan transaksi di outlet. Begitu juga Bapak Ibu ketika melakukan transaksi di outlet,
tanpa pemberitahuan kami, maka tidak akan mendapatkan promo ini, Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu ingin bertransaksi dan ingin mendapatkan promo ini, boleh kontak rekan saya, Ibu Debbie. Nanti Ibu Debbie akan memberikan kontak personnya di kolom menu chat. Bapak Ibu boleh sharing-sharing ke Ibu Debbie, apakah dari beberapa produk kami ada rencana Bapak Ibu akan menggunakannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik, berikutnya Ibu Debbie. Baik, kalau tadi ada penawaran kerjasama lainnya, yaitu di bidang top up tabungan emas setiap bulannya. Satu lagi program kerjasamanya, Bapak Ibu, kami menawarkan yaitu dari segi pembiayaan kendaraan, yaitu nama produknya Amanah Fleet, Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu setuju untuk menggunakan produk kerjasama ini, ada beberapa keuntungan yang Bapak Ibu terima yang pastinya tidak Bapak Ibu dapatkan ketika menjadi nasabah umum kami. Yang pertama yaitu kami akan memberikan fee administrasi, kemudian DP spesialnya senilai 10%, untuk motor dan mobil 20%, dan akan kami berikan souvenir menarik Bapak Ibu dari Pegadaian, dan pastinya pelayanan ini akan kami lakukan full service oleh tim Pegadaian kami, Bapak Ibu. Sistemnya gimana? Untuk angsurannya Bapak Ibu sedikit berbeda, yaitu akan kami lakukan melalui pemotongan gaji, Bapak Ibu. Kalau biasanya nasabahnya datang ke outlet untuk membayar angsuran cicil sepeda motor, kalau yang ini Bapak Ibu melalui sistem potong gaji, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu melalui Amanah Fleet ini kami melakukan penawaran kerjasama. Dan benefitnya lagi Bapak Ibu, kami akan memberikan collecting fee bagi Bapak Ibu yang ditunjuk oleh Universitas Budi Dharma nantinya sebagai PIC untuk melakukan pemotongan gaji atau payroll untuk Amanah Fleet ini. Baik, berikutnya Ibu Debbie. Ya, terakhir Bapak Ibu, kami mau sharing satu aplikasi kami yang membantu Bapak Ibu agar tidak bertransaksi ke outlet. Apalagi di masa pandemi saat ini, Bapak Ibu, kita dianjurkan pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar rumah ya Bapak Ibu. Makanya kami menghadirkan satu aplikasi yang membantu Bapak Ibu ketika berada di dalam rumah, tetapi ingin bertransaksi produk-produk Pegadaian. Kami punya aplikasi namanya Pegadaian Digital Service, Bapak Ibu. Ini adalah satu aplikasi yang membantu Bapak Ibu untuk melakukan transaksi produk-produk Pegadaian, dimulai dari gadai, top up tabungan emas, pembukaan tabungan emas, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat mendownloadnya di Play Store apabila Bapak Ibu pengguna Android, dan App Store apabila Bapak Ibu pengguna iPhone, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, satu aplikasi yang dapat membantu Bapak Ibu untuk melakukan transaksi di Pegadaian, seperti itu Bapak Ibu. Baik, berikutnya. Baik Bapak Ibu, demikian sharing-sharing kita untuk mengenai investasi emas yang kami tawarkan buat Bapak Ibu, yang pastinya sangat bermanfaat untuk masa depan, agar masa depan Bapak Ibu pastinya sesuai dengan tema kita, tidak cemas Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan kami persilahkan, dan saya kembalikan ke Ibu Debbie. Ya baik, terima kasih Pak Irwansyah atas penjelasannya. Tadi sempat disinggung sedikit mengenai investasi, terutama emas ya, karena Pegadaian sudah lama berbisnis emas dari sejak 120 tahun yang lalu kalau nggak salah ya Pak ya. Dan selanjutnya ada sekilas membahas mengenai produk-produk Pegadaian. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin atas penjelasannya ada yang mau ditanyakan kepada Bapak Irwansyah, nanti akan dibantu jawab terkait dengan produk-produk Pegadaian maupun terkait dengan investasi. Silakan Bapak dan Ibu. Saya coba cek di kolom chat dulu. Ya, sudah ada yang bertanya dari Bapak Ahmad Fadlan Lubis, admin bulanannya berapa? Baik, langsung kepada Pak Irwansyah. Oke, untuk produk tabungan emas ya, Bu Debbie ya.
Oke, baik. Pak siapa tadi, Ibu? Pak Ahmad Fadlan. Oh, Pak Fadlan ya. Baik, terima kasih Pak Fadlan. Untuk produk tabungan emas kami ini, Bapak, jadi untuk administrasi bulanannya tidak ada, Pak. Tetapi kami memberikan pembiayaan untuk pengelolaan rekening namanya. Biaya pengelolaan rekening senilai 30.000 saja, Pak, setiap tahunnya. Jadi, berapapun jumlah saldonya, Pak, mau 1 gram, 10 gram, atau bahkan 1 kilo, itu dia hanya biayanya 30.000 setahun, Pak. Dan itu kami auto debit langsung setiap tahunnya dari rekening saldo tabungan emas nasabahnya, Pak. Seperti itu. Jadi biayanya per bulan tidak ada, Pak, hanya biaya pengelolaan rekening setahun 30.000, Pak. Seperti itu, Pak Fadlan. Semoga menjawab pertanyaan Pak Fadlan. Ya, baik, begitu ya Pak Irwansyah dan Bapak Ibu dosen sekalian. Jadi sedikit saya menambahkan, mungkin ada yang terlewat tadi, untuk tabungan emasnya Pegadaian, dia sistemnya sama seperti menabung di perbankan biasa, tapi nilai nominal yang ditabungkan kita konversi langsung ke gramasi emas, dan untuk biayanya hanya 30.000 selama 1 tahun. Berapapun saldonya, jadi hanya dikenakan 30.000, tidak berbeda kalau misalnya di perbankan lain mungkin ada administrasi bulanan, mungkin variasinya bermacam tergantung dari saldonya, tapi kalau tabungan emas hanya 30.000 selama 1 tahun, dan bisa mulai nabung mulai dari Rp10.000 aja. Nah, tadi sempat disinggung sama Pak Irwansyah bahwa kita akan memberikan pembukaan tabungan emas secara gratis bagi Bapak Ibu yang bersedia untuk melakukan aktivasi auto debit atau melakukan nabung secara rutin, nabung setiap bulan. Dan nanti akan kita akomodir mungkin dengan PIC, yaitu Pak Syahrizal. Kemudian bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang tertarik untuk melakukan top up, nominalnya kita sesuaikan tergantung dari kemampuan Bapak dan Ibu maunya menyisihkan setiap bulannya berapa. Kemudian nanti akan disetorkan ke Pegadaian secara kolektif. Jadi sudah dalam satu instansi di Universitas Budi Dharma. Seperti itu untuk kita promo dari tabungan emasnya. Kemudian selanjutnya tadi ada penawaran berupa kerjasama untuk Amanda Fleet, yaitu pembelian kendaraan bermotor ataupun mobil dengan DP yang lebih murah dibandingkan dengan DP pada umumnya. Jadi kalau misalkan DP di pada umumnya itu 40%, mungkin ada yang 30%. Nah, di Pegadaian DP-nya mulai dari 10% aja dengan angsuran yang ringan dan sistem yang syariah juga. Karena tadi sempat dibilang Pak Irwansyah bahwa Pegadaian adalah paling murah untuk pembelian sepeda motornya. Dan selanjutnya satu lagi promo cashback-nya, mungkin untuk pembelian emas batangan kita berikan cashback senilai 20.000 per gram plus gratis biaya administrasi. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu mungkin yang tadi sudah dijelaskan kan sama Pak Irwansyah mengenai emas, resikonya cukup rendah dan aman untuk masa depan. Jadi ini saat yang tepat untuk memulai investasinya, mumpung lagi ada cashback yang diberikan dari Pegadaian. Baik, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu terkait investasi maupun produk-produk Pegadaian yang lain? Ya, baik, mungkin kemarin beberapa dari Bapak dan Ibu dosen sudah ada yang mengisikan data ya, sudah memberikan data untuk dibukakan tabungan emas. Datanya masih akan kita proses dulu untuk pembukaan tabungan emasnya. Nanti mungkin Bapak-bapak, Ibu dan yang di sini bisa menyusul. Nah, selanjutnya sudah ada yang raise hand, mungkin dari Pak Evori Bulolo, ada yang mau ditanyakan langsung, Pak? Oke, terima kasih waktunya telah diberikan kepada saya. Selamat sore. Langsung kepada Pak Irwansyah. Saya mau tanyakan, sudah lama saya menggunakan Pegadaian digital. Jadi mulai tahun 2015 sejak Pegadaian ada datang ke Universitas Budi Dharma. Ya saja sama juga dengan kata Pak Syahrizal tadi, memang saya menyesal karena dari awal saya hanya 50.000 per bulan, 50.000 per bulan. Ternyata tahun 2019 ke atas harga emas naik. Jadi saldo saya masih sangat sedikit. Jadi cobalah pada awal itu misalnya belinya itu per bulan 500.000, ya pasti hasilnya sekarang kan besar. Oke. Yang mau saya tanyakan adalah
saya kan ada emas bagian di dalam bentuk digital, itu bisa misalnya saya butuh uang jadi bisa saya gadaikan, karena saya tahu yang digadaikan itu dalam bentuk fisik. Terima kasih. Baik, langsung saja kepada Pak Irwansyah untuk menjawab pertanyaan Pak Efori. Maaf Pak, tadi emas dalam bentuk gimana Pak? Dalam bentuk tabungan. Oke, gadai dalam bentuk tabungan ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Efori untuk pertanyaannya Pak. Jadi kalau untuk gadai tabungan emas ini Bapak, ketika saldo Bapak minimal 1 gram, Bapak sudah dapat melakukan transaksi gadai tabungan emas Pak. Jadi di sini tetap kami memberikan persentase taksiran gadainya Pak. Jadi tidak dapat nilainya sesuai dengan nilai jual Pak. Misalkan harga 1 gram itu untuk harga jualnya 900.000, kalau digadaikan di tabungan emasnya itu mungkin dapat sekitar 600.000 rupiah, seperti itu Pak. Jadi cukup saldo Pak Efori aja yang kami blokir di sistem, tetapi buku tabungannya tetap di Pak Eforinya, dan Pak Efori dapat juga besoknya atau bulan depannya melakukan transaksi top up atau nabung kembali Pak, seperti itu. Jadi sistemnya sama seperti gadai perhiasan Pak, tetap pakai jangka waktu, kemudian pakai sewa modal, yang pastinya sewa modalnya cukup ringan Pak, 0,75% per 15 hari, sangat jauh dibanding produk gadai pastinya Pak. Jadi konsepnya saldonya itu secara sistem pegadaian cukup diblokir saja Pak, seperti itu. Kemudian Pak Efori dapat melakukan kalau mau top up tabungan emasnya lagi sudah bisa Pak, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Ya baik, terima kasih Pak Irwansyah. Jadi cukup mudah untuk gadai tabungan emas ya, dan sewa modalnya lebih rendah dibanding kalau misalnya Pak Efori mau gadai barangnya langsung. Jadi kayak tadi dibilang Pak Irwansyah, sistemnya saldo Bapak tinggal di lock, kemudian nanti kalau sudah ada rezeki untuk membayarkan kembali, nanti saldonya akan dikembalikan. Jadi nilai investasinya juga tidak hilang. Kalau misalnya dijual kan mau nabung lagi, berarti pakai harga yang baru. Nah, jadi kita memang sangat menyarankan kepada Bapak dan Ibu yang sudah memiliki tabungan emas, kalau misalnya ada kebutuhan mendesak, digadai aja daripada dijual. Karena kalau dijual rugi emasnya kemarin, nilai investasinya hilang. Kalau misalnya digadai 0,75% aja sewa modalnya cukup rendah, itu sudah bisa ditransfer langsung ke rekening Bapak dan Ibu untuk gadai tabungan emasnya. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Pak Ahmad Fadlan Lubis, ini sudah raise hand. Silakan Pak Ahmad Fadlan. Ya, terima kasih Bu Devi. Langsung kepada Pak Irwansyah ya Pak. Saya penasaran sama produk amanah tadi itu Pak. Ini kan kerjasama sama Budi Dharma. Saya ini tidak di Budi Dharma begitu. Apakah 10% dan 20% itu berarti saya terhitung umum lah atau gimana nih Pak? Jadi kalau mamanya seandainya umum jadi berapa persen gitu Pak maksudnya? Saya lagi proses download itu Pak aplikasinya. Lihat infonya. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua mungkin kita bisa sekaligus ya Pak ya. Jadi dari Ibu Natalia Silalahi, selamat sore Bu. Bolehkah dijelaskan lebih lanjut bagaimana sistem investasi emas plus asuransi jiwa? Baik, berarti pertanyaan pertama dari Pak Ahmad Fadlan mengenai amanah fleet. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai promo emasku. Silakan Pak Irwansyah. Baik, terima kasih Bu Devi. Terima kasih Pak Fadlan buat pertanyaannya Pak. Jadi kalau untuk program kerjasama Amanah Fleet ini Pak, kalau nasabah umum semasa COVID ini untuk DP-nya 40% Pak, 30 ke 40% untuk sepeda motor Pak, baik sepeda motor maupun mobil sebenarnya. Jadi kalau melalui program Amanah Fleet atau potong gaji Pak, angsurannya itu bisa 10%. Kemudian pertanyaannya gimana kalau Pak Fadlan bukan dari keluarga besar Universitas Budi Dharma ya Pak ya. Jadi Pak Fadlan untuk DP-nya 40% Pak bagi nasabah umum. Tapi kalau misalkan Pak Fadlan dari perusahaannya mau melakukan pengajuan, itu boleh Pak. Jadi ini akan terbuka buat perusahaan manapun, kami akan siap menerimanya Pak. Pastinya dengan beberapa persyaratan dari kami nanti Pak, dan kami akan
melakukan yang namanya survei untuk Amanah Fleet ini, Pak. Tetapi itu pastinya akan kami permudah, Pak, apabila sesuai dengan persyaratan kami, Pak Fadlan bisa masuk ke program Amanah Fleet ini, Pak. Jadi DP-nya bisa 10%, enggak 40% lagi, Pak. Seperti itu, Pak Fadlan, kalau untuk program Amanah Fleet ini, Pak. Pertanyaan kedua dari Ibu Natalia Silalahi mengenai penjelasan lebih lanjut mengenai investasi emas plus asuransi jiwa, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Natalia Silalahi buat pertanyaannya, Ibu. Mengenai investasi emas plus asuransi jiwa, Ibu. Jadi di sini yang kita cover asuransi jiwanya itu dalam hal kecelakaan ada dua, Bu. Kecelakaan mengakibatkan cacat total dan juga kecelakaan mengakibatkan meninggal dunia. Kemudian ketika Bapak Ibu menggunakan produk kami ini, misal nih Bu Natalia ngambil produk ini untuk jumlah gram emasnya 5 gram. Jangka waktunya kan 12 bulan nih, Bu. Kemudian Bu Natalia mau melunasi nih di bulan ke-6 untuk cicilan emas batangannya. 6 bulan lagi kan masih ada sisa nih. Jadi sepanjang 1 tahun itu Bu Natalia kita cover asuransi jiwa. Kita kerjasamanya dengan perusahaan ACA, Bu. Jadi kalau perusahaan ACA itu di Medan ada di Bukit Barisan, Bu, dekat BCA, dekat Lapangan Merdeka. Nah, jadi Bu Natalia selama 1 tahun itu kita cover asuransi jiwa, Bu. Seperti itu. Jadi cicil emas batangan sekaligus kita cover asuransi jiwa. Jadi manfaatnya dua, Bu. Untuk jiwanya terlindungi, kemudian untuk investasinya juga dapat, Bu. Itu bisa dimulai dari 1 gram juga bisa, Bu. Maksimal 25 gram. Tetapi memang jangka waktunya wajib 12 bulan. Gitu. Jadi kalau misalkan Bu Natalia pelunasan dipercepat pun tetap sampai 12 bulan kita cover asuransi jiwanya. Seperti itu Bu Natalia untuk mengenai informasi lebih dalam terkait investasi emasnya. Boleh Pak Fadlan, boleh sekali Pak. Nanti boleh Pak Ibu Debbie akan boleh di kolom chat Bu kontaknya supaya bisa dihubungi Pak Fadlan terkait untuk Amanah Fleet-nya. Iya, baik. Terima kasih Pak Irwansyah. Berarti tadi untuk produk emaskunya, beli emas sekaligus untuk premi asuransi ya Pak ya, untuk kecelakaan cacat dan meninggal. Nah, ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sumiati Huta Barat. Preminya bagaimana Pak? Oke, jadi untuk preminya Ibu ini 30 juta Bu. Untuk semua jumlah gram emas. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan produk emasku ini, otomatis kita cover asuransi senilai 30 juta. Langsung dari perusahaan ACA-nya. Dan sebenarnya untuk produk Gade juga kita cover asuransi jiwa, Bu. Cuma ada beberapa persyaratan yang membedakan dengan produk emasku ini. Gitu. Jadi masing-masing produk punya persyaratan tersendiri. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin menggunakan produk Gade yang Gade 4 bulan, kemudian itu sudah kita cover asuransi jiwa sebenarnya. Jiwanya sudah kita cover asuransi. Jadi Bapak Ibu dapat santunan nanti kalau misalkan nasabah kita meninggal dunia, itu kita kasih santunan dari Pegadaian. Nah, kalau untuk mengenai preminya itu senilai 30 juta kita cover asuransi jiwanya. Seperti itu, Bu. Jadi untuk iurannya hanya 50.000 di awal. Dan kabar bahagianya ini gratis ya, Bu Debbie ya. Ya, baik. Mungkin boleh saya tambahkan untuk produk emasku ya, pembelian investasi dan cover asuransi. Jadi Ibu Sumiati dan Bapak Ibu yang lain, kalau misalnya mau beli produk emasku, untuk hari ini hanya cukup DP aja untuk pembelian emasku. Pembeliannya hanya berupa DP 15% dari harga dasar emasnya, misalkan 1 gram, 2 gram, itu dari 15% dari harga dasar emasnya, kemudian tambah premi 50.000 di awal. Jadi hanya itu saja. Jadi misalkan, saya kasih contoh ya, misalkan emas 5 gram katakanlah pada hari ini 1 juta, biar kita gampang hitungnya ya. DP-nya itu hanya 1.500.000 untuk yang 5 gram, kemudian ditambah premi asuransinya 50.000, dan ini sudah bisa mengcover untuk sampai 30 juta seperti yang disebutkan oleh Pak Irwansyah tadi. Dan membayar angsuran 30 selama 12 tahun itu tergantung dari
jumlah denomnya seperti itu. Jadi memang di awal ketika akad hanya DP ditambah premi asuransi senilai 15.000, kemudian selama 1 tahun ke depan membayar angsuran dan premi asuransinya akan dihitung yaitu senilai 30 juta untuk kecelakaan kerja. Ini cocok sebenarnya bagi Bapak dan Ibu yang mobilitasnya tinggi atau bekerja di lapangan atau mungkin sering kesana kemari mungkin ya Bapak dan Ibu, tapi memang kita tidak mengharapkan terjadi hal-hal yang tidak seperti kecelakaan, tapi ini adalah bentuk dari asuransi, yaitu kalau mau berinvestasi juga bisa di cover asuransinya untuk kecelakaan. Seperti itu kurang lebih, dan promonya untuk pembelian emasku ini akan kita berikan cashback senilai Rp100.000. Jadi berapapun denominasinya, berapapun gramnya, kita berikan cashback untuk pembelian emasku senilai 150.000. 100.000, maaf, kurang lebih seperti itu. Tambah nanti biaya administrasi tadi ada ya 50.000. Jadi kurang lebih cashback total yang bisa didapatkan adalah 150.000 untuk DP dari emaskunya. Seperti itu Bu Sumiati dan Bapak Ibu yang lain. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik Pak Ahmad Fadlan Lubis, masih ada yang ingin ditanyakan? Atau Pak Evori, ini dua-duanya raise hand. Mungkin Pak Evori dulu, silakan Pak. Udah tadi. Oh ya sudah, berarti yang tadi belum hilang ya. Belum hilang. Apakah ada lagi Bapak dan Ibu untuk pertanyaannya? Atau ingin sharing bagi yang sudah pernah merasakan produk Pegadaian, kemudian pengen sharing-sharing menjelaskan tentang keuntungan yang didapatkan. Jadi memang kalau dari dulu ketika kita sudah bekerja sama dengan Budi Dharma dari tahun 2016, Bapak dan Ibu langsung untuk top up tabungan emas, langsung buka tabungan emas atau langsung cicil emas, bayangin sekarang keuntungan yang sudah bisa dirasakan itu seberapa gitu. Tadi itu penyesalan yang disampaikan oleh Pak Evori ya Pak ya, sama Bapak Ibu yang lain yang mungkin kemarin sempat nabung, sempat buka, cuman lupa nabung, nah sekarang tiba-tiba emasnya udah tinggi gitu. Baik, untuk Bapak Ibu yang lain, seperti misalnya case-nya adalah Pak Ahmad Fadlan tadi ya, bukan bagian dari keluarga besar Budi Dharma, kami sangat terbuka untuk melaksanakan kerjasama, baik itu berupa TE korporasi untuk instansi maupun amanah fleet yang juga untuk instansi yang kita akan berikan service dan layanan terbaik serta penawaran yang lebih menguntungkan dibanding apabila Bapak dan Ibu datang ke Pegadaian atas nama pribadi seperti itu, karena memang kita sangat menjunjung tinggi kerjasama antara Pegadaian dan instansi-instansi lain, baik itu pendidikan, BUMN maupun swasta. Baik, sepertinya sudah cukup dari Pak Irwansyah. Apakah ada yang ingin disampaikan? Mungkin itu aja Mbak Debbie. Jadi harapan kita Bapak Ibu pastinya ini adalah kerjasama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan kita juga ada penawaran kerjasama buat pengembangan adik-adik mahasiswa. Jadi Bapak Ibu, harapan kita kalau Bapak Ibu belum butuh produknya sekarang, harapan kami besok, lusa, tahun depan atau 2 tahun ke depan, Bapak Ibu jika mungkin butuh dana kemudian ingin investasi, pilihlah kami PT Pegadaian Persero sebagai solusi untuk pembiayaan dan investasi Bapak Ibu semua. Itu aja Bu Debbie dari saya. Terima kasih. Iya baik, terima kasih Pak Irwansyah. Baik, Bapak dan Ibu, kepada 3 orang penanya, Pak Ahmad Fadlan, Ibu Natalia dan Bapak Evori, akan kita berikan souvenir. Nanti Pak kita akan menghubungi secara personal ya Pak ya untuk souvenirnya. Baik, selanjutnya untuk Pak Syahrizal, apakah ada yang ingin disampaikan? Oke, saya rasa nggak ada lagi, Bu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin barangkali kita bisa foto bareng dulu dengan semuanya sebelum ditutup, Pak. Ya baik, untuk Bapak dan Ibu mungkin bisa dinyalakan kameranya. Mungkin kita akan sedikit dokumentasi kegiatan dulu. Baik, untuk yang pertama 1, 2, 3. Baik, selanjutnya untuk slide kedua.
1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan serta dilancarkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Terima kasih kami ucapkan kepada Universitas Budi Dharma, terutama Pak Syahrizal atas dukungannya sehingga kerjasama ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian untuk Bapak dan Ibu yang lain, terima kasih juga. Untuk info lebih lanjut mungkin boleh menghubungi kontak person kami di nomor saya 0822 9460 4403. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan terkait kerjasama, hal-hal lain atau ingin lebih detail untuk produk pegadaian, secara personal boleh menghubungi di nomor tersebut. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Oke, untuk Bapak-Bapak Ibu sekalian, jangan lupa mengisi absensi ya untuk pembuatan sertifikat. Terima kasih. Oke, terima kasih izin live ya. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Syahrizal. Oke, makasih Pak. Ya, makasih Bapak Ibu semuanya. Izin live ya Pak. Oke, sama-sama.